namanya magazine gini, isinya tulisan-tulisan opini gitu. Karena kita sudah ada pembacanya, kita pakai skema tuker botol plastik. Kembali lagi misalnya ngomongin soal sampah, kalau klub bisa bersuara, mereka bisa ngerahin fansnya gitu. Kenapa organisasi seperti Bawaskor gitu, atau institusi sepak bola seperti Bawaskor ini penting gitu untuk melakukan gerakan-gerakan yang menyentuh persoalan sosial gitu? Ini jadi poin untuk kita bisa melakukan aktivitas yang tidak hanya berpusat pada sepak bola itu sendiri ya, ngomongin hasil pertandingan gitu. Tapi kita coba deh melihat sepak bola ini realita yang lebih luas lagi apa sih. Kenapa pengarsipan itu menjadi penting bagi kelompok supporter dan juga dunia sepak bola? Kami percaya bahwa generasi yang lebih muda nanti itu akan menatap sepak bola yang lebih baik daripada kami gitu ya. Halo semua, selamat datang kembali di Ristaker Podcast. Kali ini saya kedatangan tamu dari teman-teman sepak bola dari Bawaskor Jogja, Mas Dimas Maulana. Halo. Halo Mas Dimas. Mas Halo, Dimas, Bet. kita hari ini masih tetap akan bicara soal sampah karena Pares masih mendorong agenda tagih bersih yang menjadi fokus kita sebagai warga negara, sebagai warga kota, terutama terkait dengan persoalan sampah. Dan kenapa Mas Dimas datang hari ini sebagai elemen supporter bola, karena Mas Dimas dan juga Bawaskor punya banyak inisiatif soal untuk menjawab tantangan soal sampah. Menarik. Ya. Oke Mas ya. Oke. Mas, aku pengen mulai dengan satu pertanyaan sih. Kita hidup di Jogja gitu. Ya. Teman-teman supporter sepak bola di mana Bawaskor ada di dalamnya juga hidup di kota gitu yang punya persoalan sampah. Ya. Gimana sih teman-teman supporter merespon persoalan sampah ini? Apakah itu juga jadi satu kegelisahan yang didiskusikan bareng di kalangan teman-teman supporter? Oke, mungkin pertama sebenarnya menjawab bagaimana teman-teman itu, kalau aku tarik dulu dengan kegiatan Bawaskor yang jauh sebelum ada meledaknya, ya Jogja sudah darurat sampah, tapi momen ketika meledak jauh sebelum meledak kemarin, kita sudah membuat satu kegiatan awal dalam konteks sampah gitu. Dimana kita bikin kayak semacam namanya magazine gini. Ini semacam rilisan isinya tulisan-tulisan opini gitu. Tapi karena kita sudah ada pembacanya, kita pakai skema tuker botol plastik. Nah, itu di pertandingan ke-6 PSIM. Nah, musim lalu. Jadi istilahnya di depan stadion kita adang-adang gitu, karena botol plastik ini sebenarnya nggak boleh masuk di area kedua. Jadi area zona 3 kita istilahnya adang-adang. Nah, kita pakai penukaran botol. Alhamdulillah kita berjaring dengan kawan-kawan bank sampah di Bangotampan Selatan. Kita bisa dapat 18 kilo sampah. 18 kilo botol plastik. Paradoks atau hal yang lucu, di depan Stadion Mandala Krida ada semacam depo transit sampah. Yang waktu itu belum semeledak kemarin gitu loh. Tapi udah penuh. Itu sebenarnya kayak wah ini menarik juga nih secara aktivitas kami. Tapi kalau akhir-akhir setelah taruhlah 2 bulan yang lalu, teman-teman supporter sudah mulai secara individu sudah mulai merasakan situasi yang nggak beres nih. Terus pada nge-tweet di sosial media tentang sampah, tentang susahnya membuang sampah di setingkat kampung gitu loh. Jadi itu terus ada temen yang jualan angkringan di depan Mandala Krida, yaitu juga seberang dengan depo sampah itu juga selalu mengeluhkan tentang bagaimana distribusi atau pengambilan sampah yang nggak selesai gitu loh. Itu sih. Oke. Aku nanti pengen masuk lebih dalam mas soal aktivitasmu dengan scene dan juga sampah ya. Tapi aku pengen mulai dulu dari fenomena umum di dunia sepak bola gitu, karena pertandingan sepak bola itu nggak bisa lepas dari sampah sih. Selalu karena itu kerumunan pasti menimbulkan banyak tumpukan sampah juga gitu mas. Tapi ada banyak praktek baik ya kayak di Jepang gitu. Supporter Jepang gitu. Yang di Piala Dunia mereka mengumpulkan sampah. Di kesadaran semacam itu apakah juga muncul nggak sih mas di kalangan supporter kita sejauh ini?
Sependek pengetahuanku, dan juga pengalaman aktivasi di bawah skor, memang apa ya, misalnya habis ngerokok, puntung rokoknya ditinggal. Hmm. Walaupun sebenarnya ada larangan di stadion itu ngerokok gitu, Hmm. larangan untuk tidak merokok gitu loh. Atau habis makan arem-arem ya ditinggal gitu loh. Nah, Hmm. kesadaran sepertinya ketika, Bawascor mulai apa ya, masuk ke dalam satu situasi, dalam hal ini misalnya isu sampah gitu, hal yang menurut saya pribadi harus dilakukan atau digalakan ya sebenarnya membuang sampah pada tempatnya dulu. Hmm. Hmm. Belum ngomong konteks dipilah ya, Hmm. Hmm. buang sampah dulu. Itu yang paling basic dan ya itu jadi kayak, ya ini kita harus di level yang Hmm. segitu dulu nih, belum Hmm. bisa yang apa, yang setingkat dengan orang-orang Jepang ketika pertandingan gitu loh. Tapi yang akan kita coba lagi di pertandingan PSIM besok, di musim ini gitu, taruhlah September ini kita akan coba bikin aktivasi di luar lagi dan juga di dalam. Hmm. Hmm. Itu sih, itu yang coba dilakukan, gitu sih, Fet. Ya, nah aku pengen pengen Mhm, kemudian mendalami ini, teman-teman udah melakukan tadi ya ya soal ya soal scene gitu, ya membuat SIM, menukar dengan sampah dan ya. sebagainya. Boleh diceritakan Mas, detail detail aktivitasnya kayak apa sih sebenarnya? Ya, detail aktivitasnya sebenarnya magazine ini, itu sudah rilis ke-6, 6 kali gitu Oke. ya, 6 kali edisi. Setiap pertandingan kita selalu ada, artinya sudah ada pembaca. Nah, karena sudah ada pembaca, kita bisa nih, karena ini juga gratis ini ya, jadi Mhm. kita kita coba pakai sistem apa ya, reward aja atau redeem gitu loh. Mmm. Jadi, teman-teman fans itu yang pengen, bawa deh botol plastik dari rumah. Nggak hanya satu dong, 4 atau 3 gitu ya. Terus, ditukar dengan satu zin ini. Mmm. Nah, dari sistem itu sebenarnya kita pengen, eee, ide awalnya bagaimana zin ini bisa kita putar lagi Mhm. untuk kebaikan yang, lebih gitu loh. Mhm. Misalnya kemarin 18 kilo itu sama bank sampah dijual untuk, biaya masjid gitu loh. Oke. Jadi artinya kan fans secara tidak langsung mensupport gerakan ini Mhm. untuk Mhm. kebaikan. Nah Mhm. itu. Mhm. Eee, dan itu sudah berlangsung di musim kemarin ya? Iya, itu salah satu aktivasinya. Mhm. Jadi, jadi kita selalu mencoba ya, ini coba pakai redeem, ini enggak gitu loh. Tapi, Mhm. alhamdulillah di edisi yang ke-6 kemarin kita redeem dapat 18 kilo. Nah, itu jadi satu evaluasi kami, karena setelahnya Bawascor banyak juga berkaitan dengan sampah gitu loh. Mhm. Misalnya bikin apa namanya, tur, titik putih, yaitu kayak tur sejarah alternatif sepak bola, Mhm. konteks ini PSIM karena, saya di PSIM dan juga meriset tentang, arsip-arsip PSIM, ya kita bikin tur jalan kaki yang sering ada di IG Mmm. gitu ya, jalan telusur kampung. Nah, tapi ini ngambilin botol plastik. Mmm. Nah, karena dengan kegiatan kemarin itu kita punya data bank sampah, kita berjaring sama dengan bank sampah Mhm. yang ada di setiap RT atau, kalurahan atau kemantren gitu, Mhm. dalam Mhm. konteks ini kota Jogja gitu. Mhm. Gitu, Bet. Strategimu apa sih Mas untuk kemudian membuat teman-teman fans menjadi, apa ya, mau gitu untuk Mhm, menukar menukar scene dengan sampah gitu? Atau, ya atau kemudian apa target jangka panjangmu dengan menukar sampah menjadi scene gitu? ya, karena, targetnya awal kita sudah punya pembaca, Mhm. pembaca pengen banget dapetin, produk ini gitu Mhm. loh. Jadi Boleh ditunjukin Mas Mas? jadi Oke, ini oke. nih, jadi ini, magazine yang edisi ke-7 gitu ya. Jadi kita ini sebenarnya juga juga jawaban atas, kami di skena PSIM gitu. Mmm. Siapa sih penulis yang ada di PSIM? Siapa Mhm. sih ilustrator yang keren di PSIM gitu? Nah, itu tuh nggak pernah ada karena nggak pernah ada platformnya. Mmm. Nggak pernah ada misalnya website pun kayak ya ada kawan pegiat, ya mungkin hanya setahun terus Mhm. tutup Mhm. karena nggak bisa bayar domain gitu loh. Nah, strategi ini kita bisa nyetak ini kan sebenarnya juga ada sponsor di belakangnya. Kayak Oke. kayak UMKM yang mensupport gitu ya atau teman-teman laskar yang juga mensupport punya Oke. kas lebih mensupport itu. Terus di skema ini juga belakangnya poster. Jadi kalau buat,
apa ya, kawan-kawan yang nggak seneng baca gitu, karena juga sebenarnya ini ngomongin banyak nih ya. Jadi ini ada poster yang bisa dipasang Oke. di kamar gitu loh. Nah, semua ini kita modelnya kayak apa ya, kontributor gitu. Terus kita juga mengkombinasikan tentang visual, poster dan juga tulisan. Tulisan pun juga tulisan opini. Jadi kayak ya teman-teman bisa curhat lah, bisa mencurahkan apa yang dirasakan. Karena ngomongin supporter, sejujurnya sebenarnya ada apa ya, pressure yang tidak terlihat gitu loh. Abang-abangan itu kencang gitu ya. Ya maaf, tapi memang benar gitu. Sehingga untuk bersuara pun takut gitu loh. Nah, magazine mencoba apa ya, memfasilitasi atau masuk di sana gitu. Gitu. Jangankan ngomong gitu ya. Untuk beropini saja takut gitu. Takut salah gitu. Itu yang aku jumpai ya. Sepengalamanku sampai 9 edisi, ada teman-teman yang, "Mas, ini bener ya? Ini misalnya Tapi scene-mu itu tulisan-tulisannya rata-rata soal sepak bola atau juga menyangkut hal lain di luar pertandingan gitu? Ya, jadi memang apa ya, kumparannya selalu ada di tentang bagaimana pengalaman sepak bola atau pengalaman PSIM gitu, atau misalnya yang ngomongin apa ya, tapi rata-rata seputar tentang apa yang mereka lihat sih. Oke. Apa yang mereka rasakan, apa yang mereka alami gitu. Oke, Mas, aku pengen Mhm. cari tahu lebih dalam soal bawah skor gitu. Oke. Sebenarnya apa sih Mas bawah skor gitu? Well, Kok jadi punya aktivitas yang mungkin tidak langsung berhubungan dengan sepak bola gitu? Iya. Jadi awal bawah skor sebenarnya bawah skor tuh aku ciptakan ketika aku kuliah sebenarnya. Jadi 2010 bikin merchandise yang oke nih. Karena kalau ngomongin saat itu 2010 merchandise sepak bola itu hanya bisa digunakan di stadion. Nah, pendek kata bawah skor lahir dari merchandise atau ya clothing lah istilahnya gitu. Tapi lambat laun karena aku suka nulis, aku bikin blog tuh. Jadi nulis misalnya habis pertandingan tuh nulis kayak reportase pertandingan. Tapi lambat laun sebenarnya aku jadi melihat karena praktik apa ya, kuliah lulus dari sejarah gitu, terus melihat apa yang bisa dilakukan dengan ilmu ini gitu ya. Arsip sepak bola masuk di situ. Nah, sebenarnya perjumpaan brand, istilahnya clothing, arsip dan juga menulis literasi gitu, itu jadi satu apa ya, satu pilar yang ada sampai yang membuat bawah skor sampai hari ini ada gitu ya. Oke. Misalnya dari situ kami bikin aktivasi apa namanya, pameran. Oke. Yang semua berdasarkan dari riset atau berdasarkan dari kegiatan membaca koran yang ada di perpustakaan yang ada di Malioboro gitu loh. Jadi kan mereka punya koran-koran zaman dulu. Nah, source atau sumber dari bawah skor arsipnya datang dari situ. Oke. Yang sekarang tutup dan harus pakai syarat. Itu menarik. Untuk mendapatkan itu ya? Untuk mengakses lagi gitu. Jadi karena nggak tahu lah, satu perpustakaan ini modelnya pakai izin sekarang. Itu harus bersurat dulu. Ya, ini perpustakaan daerah maksudnya? Perpustakaan daerah. Jadi library center. Library center ya? Lipsi lah kami nyebutnya. Oke, artinya yang dulu awalnya clothing menjadi gerakan literasi atau semacam itu ya? Semacam itu. Jadi kayak kalau menautkan atau membandingkan, mengkomparasikan dengan kelompok supporter lain, mungkin ada arsirannya, tapi nggak aku bisa sebut nggak selengkap bawah skor gitu. Dalam hal apa Mas? Dalam misalnya arsip gitu ya. Bagaimana kesadaran supporter terhadap arsipnya. Bagaimana supporter sadar terhadap sejarahnya. Di beberapa wilayah klub atau apa istilah wilayah daerah lain atau supporter di wilayah daerah lain ada. Tapi yang berarsiran juga dengan brand gitu atau clothing belum ada. Atau kegiatan-kegiatan yang bikin diskusi lah misalnya. Atau bikin pemutaran film soal sepak bola gitu. Atau bahkan sampai aktivasi apa ya, football ya berurusan dengan wisata atau sampah itu atau kegiatan-kegiatan sosial itu ya belum selengkap. Aku bisa sebut kayak belum selengkap bawah skor ini. Gitu. Kenapa pengarsipan ya Mas menurutmu ya? Aku pengen masuk ke sana juga. Kenapa pengarsipan itu menjadi penting bagi kelompok supporter dan juga dunia sepak bola? Ya sebenarnya kalau sejujurnya serefleksi
ku pribadi di PSIM itu sesimpel aku tuh belum tahu ya sejarah PSIM. Tapi kenapa aku mendukung ya? Oh, ya ini berarti misalnya teorinya oh ini aku karena kawan, karena lingkungan gitu loh. Tapi aku pengen tahu nih sebenarnya PSIM ini dibangun, dibentuk spirit awalnya apa sih? Terus sekarang menjadi korporasi besar ya walaupun di Liga 2 gitu. Tapi apa ya? Ini apa ya? Ini pergeseran apa? Shiftingnya di mana? Siapa tokohnya gitu loh. Karena isu soal kembali lagi misalnya ngomong isu soal sampah, kalau klub bisa bersuara, mereka bisa ngerahin fansnya gitu. Gitu sih, Bet. Tapi menurutmu apa kemudian pentingnya bagi orang lain gitu? Ketika Iya, kamu tadi bilang bahwa nggak ada yang kemudian sekuat Bawascor gitu iya. untuk punya pengarsipan yang kuat gitu. Iya. Kenapa buat orang lain juga menjadi penting? Karena misalnya ngomongin kalau dalam konteks supporter di PSIM atau yang aku coba masuk di dalamnya karena aku bagian dari dalamnya gitu. Jadi sebenarnya yang pengen kita pupuk adalah bagaimana fanatisme ini kita munculkan dari arsip, dari visual, dari foto-foto lama. Itu sih yang coba kita jadi ada dua, bagaimana kita memberitahu bahwa generasi dulu itu sudah terjadi hal ini, misalnya kegiatan menonton bola di luar kota itu aku menemukan foto tahun 85, oh ini supporter PSM wis OWD gitu misalnya gitu. Nah, itu yang secara apa ya, aku inget banget itu jadi satu motor atau pembakar kami gitu untuk melihat bahwa generasi Pak Deku atau bapakku wis melakukan ini kayak adikku dulu lebih gitu loh. Nah, itu visual yang menurutku pribadi jadi motor untuk cara untuk masuk nih ke fans gitu. Makanya juga kayak Bawascor tulisannya nggak terlalu banyak tapi ada visualnya. Gitu sih, Bet. Nah, itu mungkin pentingnya bagi kami gitu loh. Nah, kalau untuk yang luar aku pribadi kayak melihat apa ya? Ya itu cara mereka aja melihat gitu. Tapi misalnya kalau karena sejujurnya kami memang lebih fokus di PSIM gitu, lebih fokus dulu di PSIM. Iya, gitu. ke klub ya. Ke klub dulu awalnya itu. Mas, aku tuh tertarik dengan kemunculan institusi football related institution kayak Bawascor gitu ya. Oh, yeah. Ya mau disebut kelompok supporter kan PSM ada kelompok supporternya sendiri ya, Praja Musti gitu ya, yang besar gitu. Kemudian The Maiden ya. Iya, The Maiden. Kemudian kalau PSS ya Slemania dan BCS gitu. Ya. Bawascor tuh kan mau disebut itu juga bagian dari kelompok supporter yang udah besar tadi kan. Iya. Nah, kemunculan seperti Bawascor tuh menurutku agak banyak sekarang ya. Oke. Selain Bawascor gitu. Cuman tadi betul kadar aktivitasnya berbeda-beda gitu. Pertanyaanku adalah kenapa organisasi seperti Bawascor gitu atau institusi sepak bola seperti Bawascor ini penting gitu untuk melakukan gerakan-gerakan yang menyentuh persoalan sosial gitu. Apa tujuan akhirnya sebenarnya? Ya, aku pikir kayak misalnya ngomongin Bawascor tuh sejujurnya kayak elemen kecil banget ya dari skena sepak bola gede di Jogja gitu loh, karena ada kelompok supporter, ada kelompok supporter Bantul, Jogja dan juga Sleman gitu ya. Tapi juga misalnya inisiatif-inisiatif kecil tuh karena kita ngelihat bahwa ini bisa deh dimulai dari yang sesuatu yang kecil gitu ya. Aku pribadi kayak merasa bahwa kita bisa nih mulai dari inisiatif kecil, dari diskusi kecil, dari diskusi yang cuma isinya 10 orang, 15 orang, atau bikin sekarang yang datang 50 orang gitu ya. Atau yang tadinya yang datang itu cuma anak-anak PSIM, ada anak-anak Sleman, ada anak-anak Jakarta yang kebetulan kuliah di sini, atau anak-anak Bandung yang kuliah di Jogja gitu. Jadi kayak beragam, dan kita jadi melihat bahwa ini jadi poin untuk kita bisa melakukan aktivitas yang tidak hanya berpusat pada sepak bola itu sendiri ya, ngomongin hasil pertandingan gitu. Tapi kita coba deh ngelihat sepak bola ini realita yang lebih luas lagi apa sih. Nah, Bawascor sedang fokus, sedang ngutek-utek itulah istilahnya. Ini sesuatu yang kita lihat di Mandala ini, ya oke lah ada pemain PSIM, tapi
ada pertandingan di sana tapi apa ya? Ada sesuatu apa ini? Hmm. Nah, eee, kami penasaran di situ sih. Mhm. Lagi nguplek kuwi lah Mhm. istilahnya. Tapi dari sekian banyak aktivitas yang sudah kalian lakukan gitu Mhm. Mas, ya Oh ya, kenapa aku betul. menyebut banyak yang muncul gitu, karena banyak kemudian kelompok supporter yang, quote and quote, aware gitu, Ya, bahwa mereka bagian dari warga warga sebuah kota, warga sebuah ya, daerah, warga negara gitu, yang perlu juga untuk menyentuh persoalan-persoalan sosial gitu. ya, Dari semua yang kalian lakukan sebenarnya selain ngulik-ngulik tentu saja, ya, selain mengulik-ngulik, aku yakin kalian punya anu sih Mas, ya. punya punya tujuan yang pengen kalian raih gitu. Ya, misalnya ngomongin soal sampah gini ya, kita lagi ngebayangin aktivasi, musim ini gitu, misalnya total pertandingan kami hitung kemarin itu 9 juga kalau nggak salah atau 12 ya. Hmm. Di 12 kali itu kita mau coba, bikin, adang-adang di depan gitu ya. Jadi, fans atau supporter bawa botol plastiknya. Mhm. Karena kita lagi ngebayangin, botol plastik ini bisa dibikin apa ya, gitu kan Hmm. macam-macam ya. Misalnya bagaimana ngolah selain botol plastik ini kita sumbangkan ke, bank sampah, kita lagi ngebayangin bikin produk yang berbahan plastik gitu ya, Hmm. berbahan dasar plastik gitu. Cuma memang lagi proses R&D atau, ini proses research and development yang lagi coba kita garap gitu. Mhm. Mhm. Karena, eee, karena bikin satu produk gitu ya, yang akan dibikin massal gitu, itu nggak mudah gitu ya. Hmm. Hmm. Itu yang aku juga masih masih coba kerjain, dengan teman-teman. Hmm. Tapi misalnya yang paling paling jelas di program Bawaskor selain Tur Titik Putih ada Pot Sejuta Harapan. Nah, Pot Sejuta Harapan ini aktivasi Bawaskor dengan anak-anak. Hmm. Yang pengen kita lakukan, kita sudah lakukan sebenarnya. Kita sudah lakukan di kampung, dan juga bayangannya di sekolah. Tapi sekolah kemarin lagi libur, kita membayangkan jadi aktivasinya anak-anak ngegambar, galon, yang dari plastik itu, galon yang, salah satu brand gitu. Jadi dijadiin pot Hmm. dan anak-anak gambar. Hmm. Nah, di situ, Bawaskor, punya bayangan gimana caranya, anak-anak ini kita apa ya, kita belajar bikin apa, aktivasi bersama anak-anak, tapi juga sebenarnya si galon ini bisa berasal dari apa, fans atau berasal dari bank sampah. Oke. Jadi karena bank sampah kan punya nggak cuma botol plastik. Ya, ya. Nah, itu jadi kita apa namanya, berjejaringnya gitu, plus sebenarnya anak kita juga akan mensuplai bibit. Jadi biasanya kita mensuplai bibitnya kayak bibit kencur Hmm. atau, lombok gitu, dan setelah anak-anak selesai menggambar si galon ini, terus anak-anak diajak menanam bersama Hmm. orang tuanya di rumah. Harapannya itu bisa bisa apa ya, dipanen gitu ya. Kan ngomongin bagaimana menanam kebaikan gitu. Hmm. Ya semacam menanam kebaikan. Itu cara Bawaskor mengkader supporter PS ya Mas? Aku pikir kayak 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 gitu juga, tapi juga hal kayak gini, Bet. Sejujurnya kalau di sepak bola itu lekat dengan kekerasan, kita tuh pengen mengurangi. Jadi 75% lah, 25%-nya kita arahkan, kita kita buat menjadi energi positif. Ya, Hmm. jadi acara misalnya, apa namanya, Pot Juta Harapan ini, Mhm. terus, Tur Titik Putih. Kita pengen sih kayak bersih-bersih kali tapi melibatkan kelompok supporter gitu loh. Hmm. Karena bayangan kami corak sepak bola dalam aktivasi Bawaskar tuh harus ada. Hmm. Itu yang membedakan kami Mhm. dengan mungkin, pegiat-pegiat yang lain. Dengan komunitas-komunitas sosial yang lain ya? Yes, gitu Mas. Hmm. Soal literasi, kemudian juga, gerakan gerakan sosial gitu. Ya, Mas tadi kamu menyebut soal Tur Titik Putih gitu. ya. Itu inisiatif apalagi tuh Mas? Jadi Tur Titik Putih ini, eee, program lama Bawaskor ketika tahun berapa ya, 2017 atau 18, ketika itu, eee, aku kan ngeriset tentang PSIM. Hmm. Artinya di risetku tuh selalu ada situs, Hmm. entah itu rumah pemain, entah itu lapangan, Hmm. ada datanya nih. Gimana caranya data-data ini bisa terdeliver, kepada publik selain tulisan. Nah, Hmm. kita bikin nih, tour dengan waktu itu pakai bis, tour yang kayak wisata gitu ya. Jadi ada guide-nya, aku, jadi guide, terus, kita ngundang, peserta yang pengen ikut gitu. Nah,
dari saat itu kita pakai bus, kita bikin rute. Ya walaupun cuma sebenarnya sesimpel ke Stadion Mandala Krida, ke Stadion Kridosono, ke lewat ke jalan-jalan yang punya sejarah PSIM. Nah, tur Titik Putih kali ini kita bikin kayak tur misalnya ke Kota Gede atau ke ini yang di Tugu. Jadi ini kita punya beberapa track sekarang, punya beberapa jalur yang bisa kita lakukan setelahnya karena sudah pernah dilakukan. Jadi kayak misalnya di Tugu kita berkunjung ke rumah, kalau yang di Tugu kita berkunjung ke rumah Mbah Sandiman, dulu pentolan supporter PSIM saat dulu namanya PTLM gitu. Paguyuban Tresno Laskar Mataram, jenenge wae wis anu banget ya. Order baru banget. Tapi di sini juga kita ke kawan yang bikin stiker, ada UMKM gitu. Jadi teman-teman bisa ngelihat apa yang dikerjakan di kampung. Terus ini di kampung Cokrokusuman dan juga ke arah Keranggan, kita juga bertemu dengan Marjono yang punya lesehan di Pasar Keranggan. Pada intinya sebenarnya mengakomodir sejarah-sejarah yang telah dilakukan Bawascor secara riset, tapi sambil ngambil botol plastik gitu. Makanya kalau secara cover ada ini tokoh Marjono, ini karakter ini sketsanya Marjono wajahnya yang bawa jepitan sampah gitu, sama kantong plastik gitu. Nah, bayangannya ini akan kami mural atau kita taruh di di Videotron gitu loh. Ini kan bayangan kami bisa digerakin nih, jadi animasi lah. Nah, itu jadi salah satu siasat kampanye Bawascor gitu. Cuma ya botol-botol plastik juga ya, biru-birunya itu botol-botol plastik ya. Gitu sih. Seru sih, seru banget. Aku jadi mikir sih Mas, Jogja ini kan selama ini wisatanya terbatas juga ya, pada ya aspek wisata alam, ya bentang alam ataupun restoran atau heritage juga gitu. Sedangkan football traveling atau istilahnya apa Mas? Football tourism mungkin. Alternative tourism. Ini jadi sesuatu yang very potential gitu untuk kedepannya. Bener. Kalau itu dikembangkan gitu. Dan juga punya dampak sosial juga. Iya. Artinya dengan ada corak gerakan sosialnya gitu dalam proses turismenya. Tergantung stakeholder aku pikir ya. Karena kalau misalnya gini, beberapa teman itu menjadi instrumen kecil dalam pariwisata. Misalnya jadi broker kamar. Atau jadi menyewakan sepeda motornya atau mobilnya, atau menjadi supir di salah satu lingkaran besar industri gitu ya. Itu sih. Tapi tentang industri bola ini menurutku di Bawascor itu banyak yang bisa dilakukan gitu. Nggak cuma nonton bola, tapi maksudku nonton bola sebagai entertainment ya, tapi banyak nih asupan yang bisa dilakukan ketika misalnya mengajak kawan nonton Sleman gitu ya. Kita bisa memberikan footnote nih gitu loh. Hal-hal lain yang ada di lapangan gitu loh. Jadi misalnya di Sleman ternyata ada sesuatu yang menarik nih. Hidden gem-nya apa sih? Yang terkait dengan sepak bola dan terkait dengan sepak bola gitu. Ini menarik banget Mas. Artinya tur Titik Putih ini menjadi satu hal yang menarik dan sangat erat kaitannya dengan sampah gitu, karena di setiap kegiatannya selalu ada gerakan untuk bersih-bersih sampah di kampung ataupun di jalan yang kalian lewati ya. Iya, benar. Dan kalau sejak April gitu ya. Yang ini edisi April. Ya. Dan ini edisi kapan nih Mas? Ini yang kemarin, tanggal 20 berapa kemarin? 20 yang terbaru ya? Terbaru. Di sini tanggalnya 14 Juli. 14 Juli. Ya, itu. Jadi kita udah ada rute di Kota Gede, di Kota Baru, dan juga di Tugu. Nah, kalau kita lagi membayangkan aspek-aspek dalam kampung ini menarik karena kita bisa membuat ya sebenarnya stakeholder atau tingkat pemerintahan, entah itu kota atau kabupaten, punya kayak tour heritage jalan-jalan atau sepedaan tuh loh. Ya, ini juga salah satu bagian sebenarnya membaca apa yang sudah dilakukan oleh instansi atau stakeholder atau setingkatnya gitu. Memberikan alternatif bagaimana kalau bola atau komunitas bola ngelihatnya gini nih.
bisa jadi kayak gini, bisa Hmm. jadi tur titik putih. Hmm. Kita jadi kenal, oh kampung ini, oh Mbah ini rumahnya di sini nih, dulu pentolan PSIM nih, Hmm. gitu. Hmm. Nah, ini kalau ditautkan dengan, klub lain misalnya PSS atau Persiba, itu jadi lebih beragam lagi tuh, bisa Hmm. lebih ngomongin Hmm. DIY, Hmm. bisa lebih ngomongin yang lebih luas gitu ya. Hmm. Hmm. Ya, Mas, dari obrolanmu tadi aku merasa bahwa apa yang teman-teman Bawascor lakukan gitu Mhm, dengan gerakan literasinya, baik yang sifatnya lewat tour, lewat scene, ya, dan juga diskusi-diskusi yang kalian lakukan, aku merasa kalian percaya bahwa, kelompok supporter sepak bola di Indonesia itu punya peran gitu untuk melakukan sesuatu di wilayahnya gitu, di ya. daerahnya gitu. Apakah dirimu juga merasa hal yang sama denganku gitu? Apakah, bahwa kelompok supporter sepak bola itu punya peran bagi sebuah perubahan Ya. kota atau daerah gitu? Mungkin secara spesifik soal sampah misalnya. Ya, aku percaya banget di poin bahwa kita bisa memberikan satu energi positif Hmm. gitu ya, terkait kegiatan-kegiatan yang ada di Bawascor atau di kelompok supporter gitu ya. Eee, kalau kalau hal apa ya, jadi kita punya bayangan misalnya ngomongin Pod Situ Harapan ini. Hmm. Nah, kalau ini bisa jadi momen untuk kami supporter yang punya citra negatif gitu ya, Hmm. untuk terlibat dengan anak-anak. Jadi kita bisa tahu gitu loh. Hmm. Atau bagaimana misalnya di P oh ya di PSM ini ada penonton anak atau sebenarnya Di setiap di setiap stadion ya? stadion ada penonton anak. Nah, tapi di PSM itu ada tiket anak. Hmm. Nah, karena ada tiket anak, kita bikin magazine yang for kids gitu ya. Hmm. Jadi apa namanya, semacam aktivasi yang melibatkan anak. Jadi kita pertama sempat bikin postcard, bikin kartu pos dengan perangko yang kita desain secara legal karena Hmm. kita order ke Pos Indonesia. Hmm. Jadi ada postcard, ada perangkonya yang kita desain dengan dengan tema PSIM. Anak-anak bisa tuh ngirim apa ya, ucapan untuk pemain. Hmm. Nah, kayak gitu. Terus misalnya ada yang kita bikin lembar mewarnai karena poster ini sebenarnya kita berangkatnya dari ada seorang anak yang ngewarnai si poster. Jadi pakai dengan pastel gitu ya. Jadi Hmm. Hmm. ini bisa nih bikin jadi satu aktivasi yang untuk anak. Jadi memang kita apa namanya kita fokuskan untuk anak gitu. Hmm. Jadi lembar mewarnai yang posternya gini. Terus ada kayak istilahnya zaman dulu kita apa ya, dolanan jabutan gitu. Ya, ya. Isinya nomor punggung pemain. Jadi Hmm. anak bisa ngelihat bahwa oh nomor punggung 51 itu Pancar. Oh nomor Hmm. punggung 48 itu pemain ini gitu ya. Hmm. Gitu. Jadi eh, kami kami percaya bahwa generasi apa namanya yang lebih muda nanti itu akan menatap sepak bola yang lebih baik daripada Hmm. kami gitu ya. Hmm. Itu sih. Sepak bola yang jauh dari kekerasan maksudmu atau? Iya, sepak bola yang eh, yang apa ya, sepak bola yang kekerasan itu apa ya, susah sekali. Aku pribadi apa iya kita bisa menghapus Hmm. sepak bola tanpa kekerasan gitu ya. Karena kekerasan ini banyak banget ya, verbal bahkan kayak Hmm. misalnya gitu ya. Tapi kita bisa memberikan energi positif ya, fans memberikan energi positif, mereduce tadi, mengurangi. Terus anak-anak bisa datang ke stadion dengan aman, Hmm. dengan nyaman dan apa ya, sesuai papannya misalnya kalau ada anak-anak di situ jangan ngerokok lah. Hmm. Kita tahu lah, oke, ini untuk anak, ini tribun anak atau ini tribun keluarga. Jadi eh nah, Bawascor sangat tertarik untuk bikin aktivasi di dalam stadion tentang anak kayak gitu. Hmm. Hmm. Karena eh ini hal yang belum dilakukan, Hmm. belum atau nggak dilihat sebagai satu apa namanya, satu poin bagaimana, anak menjadi satu, apa namanya, satu poin me apa ya, memberikan campaign ke sepak bola itu loh. Jadi kayak, Hmm. Hmm. ini belum deh dilakukan gitu. Nah, Bawascor lagi belajar, aku juga lagi belajar gimana sih menjadi fasilitator anak gitu ya, kayak gitu sih. Makanya aktivasinya juga tentang anak gitu. Hmm. Hmm. Iya,
kamu merasa bahwa yang bisa kita kerjakan sekarang adalah membangun imajinasi sepak bola yang menyenangkan ya buat anak ya. Betul. Imajinasi misalnya kemarin di Kota Gede, "Iki Caca PSIM, Mas." Oh, ya anak-anak PSIM gitu. Ya ditanyain ini, "Iki PSIM, Mas." Kenapa responnya kayak gitu, Mas? Iya, jadi kayak ya jadi pada saat itu aku nggak langsung bertanya langsung, tapi asumsiku bahwa ya image ya atau sepak bola secara umum mungkin sepak ya. bola secara umum gitu loh, ya PSIM atau klub-klub Indonesia yang sering tawuran gitu. Tapi harapannya kita terus memberikan citra yang bagus untuk atau kegiatan-kegiatan yang menarik sehingga anak juga tahu bahwa ini sepak bola itu ada apa ya, ada titik cerahnya gitu ya. Kalau ngomongin juga kegiatan bawah skor, ini juga sebenarnya tentang anak. Jadi ada satu impian di Jogja ini, kalau nggak salah impiannya Asprof gitu, itu tuh punya goal satu pemain di tahun Piala Dunia tahun 2030-an gitu tuh, ada satu anak DI yang jadi pemain timnas. Hoki Caraka ya. Hoki Caraka ya itu. Atau yang lain gitu ya, gitu. Kecuali hoki wes dadi PNS soalnya. Gitu sih. Jadi kayak ada goals itu dan juga ini. Nah, Bawascor lagi senang membaca mimpi-mimpi yang lain gitu untuk jadi cara masuk gitu. Mas, aku pengen ngajak berefleksi lebih jauh sih. Aku melihat bahwa supporter itu sangat terkonsolidasi ya dalam banyak hal gitu. Dalam konteks Bawascor pun juga akhirnya responnya juga oke juga kan Mas dari teman-teman supporter yang lain gitu. Responnya oke. Untuk mau bergerak bareng gitu dengan teman-teman Bawascor. Ya kalau sejauh ini memang kami masih apa ya namanya, masih terus berkorespondensi atau bersurat dengan kelompok supporter gitu ya. Tapi secara aktivasi emang ini masih yang sifatnya mikro lah, kecil gitu ya. Makanya kita melakukan banyak pendekatan dan juga cara-cara masuk kegiatan yang lebih gitu ya. Misalnya Tur Titik Putih ini 15 orang, 20 orang. Tapi kita lagi coba misalnya aktivasi tukar botol yang di pertandingan itu mungkin melibatkan lebih dari kontributornya melibatkan lebih dari 200 kontributor gitu. 200 orang gitu udah tahu bahwa ada campaign ini gitu ya. Gitu. Nah, kita pengen terus ngembangin dikit demi sedikit gitu ya. Seberapa besar menurutmu ya pada akhirnya kelompok supporter yang punya political will yang sama gitu denganmu untuk membangun atau mendorong perubahan misalnya dari tadi stadion yang ramah anak, kemudian stadion yang bersih gitu ya dari sampah gitu dan juga agenda-agenda yang lain. Karena aku pernah diskusi soal kelompok supporter ini karena melibatkan banyak orang ya, lebih dari 1.000 orang gitu ya, mungkin 5.000 orang mobilisasi, memang banyak pertimbangan untuk melakukannya. Tapi di poin itu aku pikir ya apa yang bisa dilakukan Bawascor ya kita lakukan dulu lah gitu. Jadi kayak ada satu pertimbangan kelompok supporter tidak melakukan hal ini misalnya gitu ya, karena banyak pertimbangan terkait mobilisasi orang gitu aja. Menurutku ya. Tapi dari sisi political will ya, aku menyebutnya political will. Ada untuk melakukan itu, Mas. Iya, ada. Cuma memang belum secara konkret ya kalau aku bisa sebut kita berjalan sama gitu ya. Tapi memang ini semoga bisa jadi bisa jadi momen gitu ya. Misalnya pas pertandingan itu kan energi yang meluap-luap gede tuh. Nah, itu bisa jadi momen untuk berjalan bersama, untuk melihat bahwa situasi Jogja yang mengharuskan kita bersuara, mengharuskan kita bertindak, mengharuskan kita berekspresi. Gitu sih. Iya. Aku jujur punya harapan sih. Ya. Gak tahu ini ekspektasi yang salah atau yang tidak tepat gitu. Tapi aku punya harapan gitu kelompok supporter itu menjadi salah satu elemen yang bergerak paling pertama ya. Ketika ada persoalan di sebuah daerah atau di kotanya gitu. Benar. Menurutmu gitu gak, Mas? Iya, misalnya contoh kejadian di Malioboro ya. Aku pikir walaupun tidak ada
waktu omnibus yang Iya, Oktober Oktober 2022. 2022 walaupun tidak ada apa Sorry 2021. ya 2021 walaupun tidak ada secara uh, bendera atau apa tapi corak anak bola itu kerasa banget menurutku ketika di sana ya kerasa banget. Nah kayaknya lebih yang kayak gitu deh yang tanpa bendera gitu loh menurutku ya yang jadi luas untuk apa ya hantem sih lah kerja sih lah apa melakukan ini dulu deh gitu sih Bet. Jadi tanpa membawa bendera ya klub misalnya gitu ya. Ya let's say kayak gitu atau bendera kelompok supporter gitu. Tapi ya harusnya misalnya kelompok supporter jauh lebih mudah sih karena mereka punya punya jumlah fansnya, jumlah kelompoknya, anggotanya gitu. Dan dekat dengan apa ya namanya stakeholder, jadi lebih gampang. Iya, itu yang menurutku aku selalu tertarik dengan Bawascor karena satu ada potensi kelompok supporter begitu yang bisa jadi elemen besar dalam penggerak atau pendorong perubahan gitu. Kemudian muncul Bawascor yang bisa datang dengan melakukan gerakan literasi kepada kelompok supporter itu misalnya dalam kasus-kasus permasalahan seperti sampah dan sebagainya. Aku berekspektasi kayak gitu, Mas. Iya. bahwa suatu saat ini bisa ketemu gitu loh antara gerakan yang dibangun oleh elemen-elemen seperti Bawascor meskipun sekarang kamu menyebut masih kecil, tapi ini bisa jadi pintu masuk dan berpotensi menjadi besar gitu, yang bisa berpengaruh bagi kelompok supporter yang jumlahnya jauh lebih luas, lebih besar. Iya, aku juga berharap seperti itu dan juga misalnya kegiatan-kegiatan Bawascor ke apa ya luar daerah lagi main kemana itu aku selalu mendatangin teman-teman yang jadi kami berjejaring lewat sosmed ya jadi kayak selalu kita lakukan untuk ngobrol terus apa yang terjadi di wilayahnya apa yang itu sih kadang jadi membawa kami refleksi dan juga kadang dapat idenya juga dari sana gitu ya datang karena kita main gitu kita pergi gitu ya. Misal ke Kudus gitu nonton waktu itu aku nonton Liga 3 nonton Liga 3 gini ya menarik ya ini jadi momenku pribadi untuk melihat gimana caranya merasakan Kudus dalam waktu 1 hari gitu. Aku butuh list kuliner aku butuh ke tempat wisata yang menarik misalnya ke Museum Kretek gitu ya. Hal itu juga kadang jadi refleksi Bawascor untuk melakukan aktivasinya. Jadi misalnya ngebikin list kunjungan kayak di Tur Titik Putih itu juga kadang berawal dari berrelasi atau berjejaring dengan kawan-kawan yang ada di luar daerah atau di luar negeri gitu. Gitu sih. Oke. Terakhir Mas, buat teman-teman yang mau mendapatkan scene seperti ini atau ikut tur titik putih, gimana teman-teman bisa mengaksesnya? Ya jadi kalau di Tur Titik Putih atau Zin, Tur Titik Putih biasanya kita cetak terbatas banget. Untuk yang ikut aja ya? Untuk yang ikut aja, jadi kalian bisa pantau kegiatan Bawascor lewat sosmed, misalnya IG atau Twitter gitu. Ini free, terus magazine ini juga ketika pertandingan juga hanya free. Di pertandingan saja dan home aja ya? Hanya home aja, kalau away itu jadi ribet. Tapi home aja, tapi bayangannya kita akan jauh lebih lebih kreatif atau ngulik lagi tentang ini. Jadi tentang formatnya gitu ya. Lagi aku coba ngulik gitu. Gitu sih bisa didapatkan di kegiatan setiap aktivasi Bawascor. Misalnya kalau diskusi kadang kalau masih ada sisa ini aku bawa gitu ya. Jadi bisa diakses. Ya. Gitu sih. Oke, thank you banyak Mas Dimas. Thank you, Obet. Bye bye. Terima kasih. Thank you.